Negara dianggap melanggar hak kekayaan individu jika berusaha mentransfer kekayaan dari orang kaya menuju ke orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AB17. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ada di buku Pengantar Filsafat Politik oleh Jonathan Wolff. Dan ini sekarang sudah ada di bab distribusi kekayaan yang akan kita jelaskan di video ini. Jadi buat teman-teman yang belum nonton di video-video sebelumnya, jadi silakan ditonton dulu di pojok kanan di atas. Muncul kartunya nih. Cing. Nah, itu. Klik ya. Dari kita sudah mempelajari apa itu kondisi alamiah, siapa yang seharusnya berkuasa, dan yang lain-lain. Dan sekarang kita akan masuk ke distribusi kekayaan. Istilahnya ini adalah ekonominya lah. Bagaimana suatu negara itu mengambil jalan ekonominya. Untuk membuka pembahasan kali ini, gue punya sedikit cerita yang ada di buku ini juga tentunya. Gue mengajak teman-teman penonton di sini untuk membayangkan. Misalkan Anda punya buku nih. Anda membeli buku itu dengan uang Anda sendiri. Buku tersebut, ini kan, pasti kan terbuatnya dari kertas, ya kan? Buku itu kan kumpulan kertas. Nah, kertas itu pasti berasal dari pohon, ya enggak? Dan pohon itu pasti berasal dari bibit. Nah, bibit itu ada yang ditanam dengan sengaja, ada juga yang tidak ditanam dengan sengaja, jadi tumbuh sendiri. Pertanyaannya, apakah pohon-pohon tersebut punya Anda? Ya kan? Kan buku ini kan punya Anda. Buku ini punya ada kertas-kertasnya. Kertas-kertasnya dari pohon. Nah, pohon-pohon itu punya Anda juga apa bukan? Nah, kita akan membahas distribusi kekayaan di video ini. Kemana sih kekayaan harus didistribusikan? Ini gue baca aja ya, biar nggak ada yang miss. Menurut Robert Nozick, pemerintah berkewajiban menegakkan hak kekayaan individu, tetapi tidak boleh membebani individu dengan pajak yang melebihi kebutuhan. Negara dianggap melanggar hak kekayaan individu jika berusaha mentransfer kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Distribusi kekayaan harus dilakukan melalui mekanisme pasar bebas, pemberian hibah, maupun donasi amal sukarela. Secara singkatnya nih ya, menurut Robert Nozick ini, pemerintah memang harus menegakkan hak kekayaan individu, tetapi tidak boleh membebani individu dengan pajak yang melebihi kebutuhan. Pemerintah boleh mengambil pajak, tapi tidak boleh melebihi kebutuhan dari orang yang dikenakan pajak tersebut. Nah, di sini menariknya nih katanya. Negara dianggap melanggar hak kekayaan individu jika berusaha mentransfer kekayaan dari orang kaya menuju ke orang miskin. Distribusi kekayaan harus dilakukan melalui mekanisme pasar bebas. Jadi ya silakan gitu. Istilahnya liberal gitu. Terserah, pasar bebas lah. Yang mau jual-jual silakan, yang mau beli-beli silakan. Jadi kekuatan pemerintah atau negara itu sangat kecil. Dan juga pemberian hibah. Jadi kalau dihadiahin maupun donasi amal sukarela. Ya, jadi ya kalau mau ngasih kekayaan ke orang miskin, kata si Robert Nozick ini ya, katanya donasi amal sukarela aja. Jadi pemerintah nggak usah membuat kebijakan yang mengharuskan orang kaya mengirim atau mentransfer uangnya dalam tanda kutip ke orang miskin. Nah, itu kan pendapatnya si Robert Nozick. Ini adalah counternya, kritiknya terhadap pendapatnya tersebut. Pandangan lain yang berlawanan menganggap bahwa pandangan di atas, maksudnya pandangan si Robert Nozick, di atas justru akan menimbulkan ketimpangan kekayaan yang sangat besar. Ya kan? Kan tadi kan kata si Robert Nozick, negara itu nggak usah yang namanya mentransfer kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Nah, ini di kalimat kritiknya katanya itu akan menimbulkan ketimpangan kekayaan yang sangat besar. Kekayaan harus didistribusikan dari orang-orang kaya pada orang-orang miskin untuk menjamin kesetaraan kebebasan bagi semua. Ketika diperlukan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengintervensi agar dapat melindungi kebebasan dan keadilan. Itu menurut pandangan yang mengkritik pendapatnya si Robert Nozick. Nah, ini adalah pendapatnya John Locke. Ini kayaknya John Locke banyak banget ya di buku ini ya. Apa sih ini pendapatnya John Locke tentang distribusi kekayaan? Ada beberapa poin ya. Ada 4 poin. Poin yang pertama, Locke berasumsi bahwa pada awalnya dunia ini dimiliki oleh seluruh umat manusia.
kita diperbolehkan untuk mengambil apa aja yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup. Tapi ada 2 syarat. Pertama, tidak boleh mengambil melebihi dari apa yang kita manfaatkan. Dan kedua, harus menyisakan atau mewariskan yang diperlukan atau layak kepada anak atau cucu atau orang lain. Dan ini ada kritiknya juga ya. Jadi setiap ada pendapat Locke, ada kritiknya juga. Kritik terhadap pendapat Locke yang pertama, argumen ini tidak membenarkan kepemilikan atas tanah, dan argumen ini tidak memberi spesifikasi jelas mengenai bagaimana tepatnya benda-benda tersebut bisa dijadikan milik pribadi. Jadi istilahnya nggak bisa dijustifikasi lah, ini punya siapa, ini punya siapa. Dan argumen Locke yang kedua, kita boleh memiliki dan mengklaim bahwa benda tersebut milik kita apabila sudah mencampurinya, dalam tanda kutip, dengan tangan atau usaha kita. Nah, di argumen kedua John Locke ini, suatu benda itu sudah bisa disebut milik kita apabila kita sudah mencampurinya atau mendesainnya atau mengeditnya dengan tangan-tangan kita, dengan alat-alat kita, dan dengan teknologi-teknologi kita. Kritiknya nih, lalu bagaimana dengan orang yang cacat mental atau fisiknya? Dan dia kesulitan untuk mencampuri benda tersebut, entah mengubahnya atau menjadikannya lebih baik. Bukankah itu tidak adil? Ya, tadi kan kata Locke, benda tersebut boleh diklaim sebagai milik kita kalau kita mencampurinya atau mengeditnya dengan tangan-tangan kita sendiri, dengan teknologi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang cacat, yang misalkan tidak punya tangan atau tidak punya teknologi yang mencukupi untuk mencampuri benda tersebut? Argumen Locke yang ketiga, jika kita bekerja untuk mengubah atau menjadikan benda tersebut menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat, itu berarti benda tersebut sudah menjadi lebih bernilai. Dan dengan adanya nilai tambah tersebut, kita bisa mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Jadi kalau benda tadi udah kita campuri, udah kita edit, udah kita ubah dengan tangan-tangan kita, itu kan berarti udah ada nilai tambah. Seperti misalkan besi gitu. Besi kan ya cuma besi doang ya. Tapi kan kalau misalkan kita mencampurinya atau mengeditnya, mengubahnya, itu kan bisa menjadikan perabotan misalkan. Seperti kayu juga, kayu pohon cuma lurus gitu, tapi kalau kita edit, kita ubah, itu bisa jadi kursi, bisa jadi meja, dan yang lain-lain. Nah, meja atau kursi yang terbuat dari kayu atas editan kita, istilahnya, itu bisa punya nilai. Dan dengan nilai itu, kita bisa mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Barang itu adalah milik kita. Meja itu adalah milik kita. Kursi itu adalah milik kita. Kurang lebih seperti itu. Kritiknya nih, bagaimana jika dengan benda yang dari sananya atau dari dulu sudah ada, misalkan tanah. Baik Anda pernah mengolahnya atau tidak, tanah itu ya sudah ada dari dulu. Sebelum lu lahir udah ada tanah itu. Tetap argumen ini tidak bisa menjustifikasi hak memiliki tanah yang dikerjakan. Dan argumen atau pendapat Locke yang terakhir, yang keempat, adalah Tuhan telah menganugerahkan bumi ini untuk digunakan secara tekun dan rasional, bukan untuk kemewahan dan iri hati dengan menimbun pertengkaran dan perdebatan. Nah, jadi seluruh bumi ini itu punya Allah gitu, punya Tuhan. Jadi kita ini, hamba-hambanya itu disuruh Allah, disuruh Tuhan untuk menggunakan apapun yang ada di bumi secara tekun dan rasional, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan bukan untuk kemewahan dan iri hati, menurut Locke ini ya. Jadi kita nggak boleh menggunakan apa yang ada di bumi ini melebihi kebutuhan kita lah, sampai kita hedon gitu. Dan tidak boleh menimbulkan pertengkaran dan perdebatan. Nah, kritik lagi nih terhadap argumentasi keempat dari John Locke. Argumen ini masih belum bisa menjustifikasi bahwa benda tersebut milik Anda. Anda mungkin bisa mengolahnya selama masih hidup. Tapi ketika Anda sudah mati, orang lain masih bisa memperebutkan benda milik Anda. Kalau yang tadi benda itu kayu, ya kayu yang gua olah menjadi meja dan kursi tadi, contoh tadi. Oke lah, kalau misalnya meja dan kursi itu gua olah dengan tangan gua sendiri, dengan teknologi gua sendiri, terus gua kasih nilai, dan itu waktu gua masih hidup. Dan ketika gua udah mati gitu, meja dan kursinya itu punya siapa? Ya kan? Apakah punya orang lain dan diperebutkan gitu kan, dan diperdebatkan, ataukah untuk siapa? Dan pembahasan selanjutnya adalah pasar bebas versus ekonomi terencana. Ya, ini mirip-mirip sama ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme. Nah, apa sih itu pasar bebas? Pasar bebas
1. Kekayaan yang ada di dalam tanah, bahan-bahan mentah, dan barang-barang lain yang dioleh oleh individu atau perusahaan di bawah sistem hak kekayaan yang terjamin. 2. Barang-barang diproduksi untuk menghasilkan banyak keuntungan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi atau kebutuhan orang miskin. 3. Seluruh barang produksi didistribusikan melalui pertukaran sukarela dalam sebuah pasar yang diatur dengan hukum penawaran dan permintaan. 4. Setiap orang boleh memproduksi barang apapun dan menawarkannya untuk dijual dan ditukar. Ya, mungkin teman-teman yang udah belajar tentang pasar bebas lebih tahu lah ya. Silahkan komen di bawah ya. Dan bagaimana dengan ekonomi terencana nih? Ekonomi terencana. 1. Negara atas nama rakyat mengontrol seluruh kekayaan. 2. Produksi barang tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan warga negara. 3. Distribusi dilakukan dengan sistem alokasi terpusat, bukan perdagangan bebas. Ya kan, beda banget kan pasar bebas sama ekonomi terencana. Istilahnya mereka saling counter lah, bagaikan dua kutub magnet yang sama gitu. Jadi nggak bisa nyatu gitu lah. Kalau misalkan tadi di pasar bebas untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, kalau di ekonomi terencana itu untuk memenuhi kebutuhan warga negara doang. Dan distribusi dilakukan dengan sistem alokasi terpusat kalau ekonomi terencana. Jadi negara yang punya kekuasaan penuh terhadap ekonomi, bukan perdagangan bebas. Kan kalau perdagangan bebas kan individu ya kan. Orang-orang itu yang secara bebas mendistribusikan barang-barangnya. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas pasar bebas dan sekarang kita bahas argumen yang menentang pasar bebas. Wadaw. Argumen yang pertama nih. Pasar bebas menimbulkan krisis yang tak terhindarkan, di mana individu akan terlempar dari pekerjaannya dan bisnis-bisnis mereka akan hancur dan barang-barang terbuang percuma atau dijual rugi. Jadi negatifnya dari pasar bebas menimbulkan krisis yang tak terhindarkan. Individu banyak yang di PHK, banyak yang dipecat, bisnis-bisnis mereka bisa hancur kalau misalkan gagal bersaing, dan barang-barang bisa terbuang percuma. Jadi nggak ada yang beli ya dibuang-buangin gitulah, atau dikasih cuma-cuma ke orang lain. 2. Pada masyarakat kapitalis terdapat sejumlah besar orang tidak melaksanakan peran produktif. Masyarakat kapitalis menjalankan pembagian kerja di mana setiap pekerja melaksanakan tugas yang begitu terspesialisasi, menjemukan, dan repetitif. Para pekerja menjadi tersubordinasi oleh mesin, menjadi budak mesin. Di ekonomi itu ada yang namanya borjuis, ada yang namanya proletar ya. Borjuis itu yang istilahnya yang kayanya, bahasa gampangnya. Proletar itu adalah yang miskinnya. Kayanya ini yang punya industri, yang punya alat-alatnya, yang punya bahan-bahannya. Dan si proletar ini istilahnya pekerjanya, yang bekerja di borjuis. Nah, si proletar ini bakal menjadi budak mesin nih, melaksanakan tugasnya yang itu aja repetitif gitu, bikin jemu, seperti itulah kurang lebih ya. Lalu kaum kapitalis mengeksploitasi para pekerjanya. Para pekerja mendapat keuntungan jauh lebih sedikit daripada kaum kapitalis dan pemegang saham yang kerjanya lebih sedikit atau bahkan tidak bekerja sedikit pun. Nah, ini kita bisa lihat sendiri ya, sampai sekarang juga masih ada memang kaum kapitalis mengeksploitasi para pekerjanya. Bahkan ada tuh di beberapa pabrik-pabrik, entah itu di Indonesia atau di luar negeri gitu, yang mengeksploitasi pekerja anak-anak kecil, anak-anak yang seharusnya di usianya banyak main tapi malah udah jadi buruh gitu. Dan orang-orang yang dieksploitasi ini, istilahnya yang kaum proletar ini, mendapat keuntungan yang lebih sedikit, istilahnya untuk bisa makan sehari doang gitu. Sedangkan borjuisnya, yang pemilik sahamnya atau yang punyanya itu, yang kayanya itu, mereka cuma lihat-liatin kaum proletar kerja, tapi mendapatkan gaji yang lebih besar daripada pekerjanya, daripada proletarnya. Dan yang terakhir, menimbulkan ketimpangan besar. Yang tadi udah dibahas ya, pasar bebas itu sangat sensitif terhadap ketimpangan. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, mungkin itu aja ya bahasan kali ini tentang distribusi kekayaan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan di komen aja di bawah yang mana kurang jelas. Mungkin gue bisa menjelaskannya lewat tulisan ya, lebih gampang mungkin.
Dan kalau misalkan ada yang lebih cerdas gitu, lebih pinter, yang lebih banyak ilmunya, silahkan ditambahin atau dikritik pada di kolom komentar di bawah ya. Oke? Thank you. Jangan lupa di subscribe dulu dong, di subscribe ya. Di subscribe, di like, dan di share video ini supaya banyak orang-orang yang lebih tahu tentang politik. Dimana bahasan kita kali ini adalah filsafat politik. Thank you for watching and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.